Halo, Oke, sudah bisa ini ya? Oke, coba dari saya. bisa bisa. Tunggu. Tampaknya sama Ferdian Iya, ya, kayaknya ini itu saya si. masih cari. Ferdian P24 ya? Ya. Ya, Oke, si Willy. Nama IG-nya dong? Ini Kedengaran? oh, Bagaimana sudah, dengan sudah, sudah. dengan itu siapa sih? Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam? Kedengaran Oke, suaraku? saya dari kedengaran. Oh ya, Bagaimana dengan Bro Ferdian? Suara coba tes. udah aman aman. Aman. Aman Oke. itu satu lagi udah ada. Hah? Bisa agak nyari nggak suaranya? Bisa agak nyari nggak? Suaraku kah agak nyaring? Coba sudah jelas? Jaringan ada yang terganggu atau Halo halo, suaraku jelas kah? halo? Jelas, jelas, jelas. Iya aman. Dari pihak K21 jelas? Oke, siap. Eh, Udah kecil. tunggu Bang Willy ya? Atau bagaimana nih pihak admin K21? Bun, kecilin suaranya. Sama ke si Willy aja nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak ada Bang Willy. Nggak ada Bang Willy. Tidak. Yang penting lu chat aja sama dia apa dia. Pihak CBC atau ID Gram nih perlu saya undang enggak? Undang Undang ya? Ya, oke. Yang saya tekankan lagi. Oke, mengenai shalom. nanti. Shalom. Oke, cerah-cerah. Ya, waalaikumsalam. Ya, suara sudah jelas. Saya tekankan berulang lagi, dilarang menggunakan kata-kata kasar selama kita berdiskusi nanti. Nanti saya bacakan lagi. Yang kedua, dilarang memotong pembicaraan. Bila pihak Kristen sedang menjelaskan atau pihak Muslim sedang menjelaskan, dilarang memotong pembicaraan. Yang ketiga, dilarang menghina salah satu pihak. Ada yang sebentar, ada yang minta bergabung. Siapa lagi? Cuma 4 doang ini maksimal. Berapa doang? Iya, betul. Tolong aja. Oke, Yang lain bisa biar nyimak. bagaimana semua? Kedua belah pihak sudah siap? Siap. Oke, saya buka ya. Ya. Selamat malam untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali kepada diskusi atau debat kita pada malam hari ini mengenai topik tentang Tritunggal dan Tauhid. Di mana dari pihak Kristen akan didampingi oleh admin Kesatria Kristus Gram. Dari pihak Islam ada Bang Ferdian. Betul Bang Ferdian? Ya betul betul. Ya. Betul. Ya. Oke, jadi yang saya mau tekankan di sini, di mana bila mana kita nanti menjalani diskusi, kita bisa berdiskusi dengan sehat dan intelek ya. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan santun. Kita menggunakan data-data yang valid, tidak dengan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak tidak valid tentunya. Begitu. Kita gunakan data-data yang sudah terjamin kebenaran. Begitu. Oke. Saya bacakan ulang peraturan kita selama diskusi nanti. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, dilarang memotong pembicaraan satu sama lain. Yang ketiga, dilarang menghina salah satu pihak. Jadi yang saya bisa harapkan, semoga saja dari kita semua ini bisa mengontrol emosi. Karena namanya kita berdiskusi soal agama, pasti ya akan ada yang emosi begitu nanti. Kita diskusi dengan santai saja lah ya, gitu. Nggak usah tengah-tengah amat, santuy. Anggap aja dialog. Iya, anggap aja dialog, nggak perlu tegang, slow gitu. Jangan sampai kita ntar setelah diskusi kita baku teror tuh tidak baik. Begitu. Saya harap juga teman-teman yang sedang menonton live kita ini gunakan bahasa yang santun juga. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti saya akan ada
akan buka sesi pertanyaan nanti di akhir. Gunakan bahasa yang santun, dilarang memaki. Begitu. Oke, baik. Sesi pertama saya buka dengan dari pihak Islam penjelasan mengenai tauhid dan pandangan Tritunggal dari pihak Islam. Oke, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bang Ferdian. Silahkan, Bang. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Ini untuk saya berbicara, kalau boleh tahu berapa menit? 30 menit. Berarti Begitu. 30 menit ya. Iya, 30 menit. Saya menjelaskan Kalau 30 kurang menit juga tentang silahkan, tauhid. nggak masalah. Bentar. Tadi peraturannya bukan 30 menit, tapi 5 menit sampai 10 menit. Biar diganti nanti bergantian. Dalam satu pembicaraan. Nanti kan ada sesi debatnya masih. Oh iya. 5 sampai 10 menit gitu. Ini yang 5. Sesi penjelasan 5 sampai 10 menit dulu. Oke. Iya. Soalnya nanti ada sesi pertanyaan di akhir. Apa lah pun gua astagfirullah. Oke, ini saya mulai ya. Oke, silahkan, Bang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya ini. Udah mengundang saya untuk berdialog. Dan kita mencoba untuk saya bahasanya adalah silaturahmi ya. Sila. Oke. Ya. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu nih tentang istilah tauhid yang mungkin orang-orang non-muslim atau pihak Kristen ya belum tahu tentang tauhid ini. Jadi tauhid itu adalah akidah Islam yang sudah mutlak. Akidah yang sudah mutlak yang selalu ditekankan kepada kami orang Islam, yaitu dengan cara mengesahkan Tuhan. Dan tauhid ini tidak pernah menganggap kalau Tuhan itu mempunyai sekutu, punya anak, punya istri, ataupun punya Tuhan lain. Jadi tauhid ini adalah bukti keesaan Tuhan. Dan tauhid ini adalah sebuah doktrin yang diciptakan oleh Tuhan sendiri dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman sekarang. Dan ada banyak banget dari Islam yang dijelaskan kalau tauhid ini udah dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan di perjanjian lama pun sudah dijelaskan oleh hukum Taurat ya. Contohnya ada di Mazmur pasal 86 ayat 8. Di situ Daud bilang kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Terus ada satu raja-raja, yaitu Raja Sulaiman. Pasal 8 ayat 23, Sulaiman bilang kalau tidak ada Tuhan juga selain Allah. Terus Yesaya, pasal 44 ayat 6. Di situ dijelaskan juga oleh si Yesaya ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang lain ya. Dan juga ada oleh Musa, Nabi Musa di kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Di situ Musa mengajarkan untuk tentang tauhid gitu. Jadi tauhid ini udah ada dari sejak kapan sih Islam merasa kalau tauhid ini sudah ada dari zaman dahulu, yaitu lurus langsung menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari Adam, Nuh, Abraham, Musa, Solomon. Nah, bahkan Nabi Isa pun bisa kita lihat dia juga mengajarkan ilmu tauhid ya, yang saya bisa kutip dari Markus pasal 12 ayat 28. Di situ Yesus menjelaskan kalau Tuhan itu esa. Oke. Jadi Yesus menjelaskan bahwa hukum terutama adalah Tuhan itu esa. Sama, perkataan yang sama 1300 tahun yang lalu yang diucapkan oleh Musa. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan kita itu satu, Allah yang esa. Nah, berkenaan dengan Trinitas ini adanya sejak kapan sih? Kalau saya boleh berbicara, Trinitas ini sebenarnya, bahkan ya, orang Kristen sendiri juga menganggap Trinitas ini bukan ajaran asli Yesus. Oke, silahkan lanjutkan, Bang. Jadi, Yesus tidak pernah menyebutkan kalau Bapa, Roh Kudus, dan juga Anak ini adalah Tuhan yang satu. Secara tidak ada keambiguan ya. Jadi ketika dia ngomong seperti itu, pasti tidak akan ada keambiguan. Ya. Jadi Trinitas di sini orang Kristen itu tahu kalau Trinitas itu bukan ajaran asli dari Yesus. Karena Yesus bilang di Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu dengan mengenal Engkau, Allah,
Tuhan satu-satunya di sini itu membuktikan kalau Yesus itu Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Dan dia juga mengaku kalau dia adalah utusan Tuhan. Jadi menurut saya seorang utusan itu tidak pantas untuk dipanggil dengan Tuhan. Apalagi Trinitas ini yang saya ketahui ini konsepnya sudah diperkenalkan jauh banget setelah Yesus itu wafat. Pada Tertullianus, ya kan, orang-orang Kristen udah pada tahu kalau Trinitas itu konsepnya dibuat oleh Tertullianus, yaitu seorang mantan penyembah berhala yang menjadi bapak gereja Katolik. Dan menurut saya tentang tauhid dan Trinitas itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, masih ada 5 menit lagi, tidak digunakan kesempatan berbicaranya? Atau sudah? Sudah. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Ferdian. Sekarang kita pindah ke pihak Kristen. Silahkan dari pihak admin K21 menjelaskan mengenai Trinitas dan pandangan Kristen terhadap tauhid. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Shalom Alaikum Muhammad ya. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin memberikan kesempatan penjelasan saya mengenai tentang masalah Trinitas yang selalu disalahpahami oleh saudara Muslim. Banyak saudara Muslim itu salah memahami tentang Trinitas karena memandang Trinitas itu bersifat triteisme. Kenapa? Karena dalam dalam Al-Quran sendiri banyak mengkritik Trinitas itu lebih merujuk kepada Nabi Isa dan Maryam. Padahal di situ merujuk kepada bidat-bidat Kristen yang telah diusir pada abad ke-4 Masehi yang dikutip oleh Santo Epifanius. Dan Anda bisa cari bukunya itu yang namanya Panarion, itu sempat mengkritik ajaran bidat yang telah keluar dari ajaran kekristenan. Saya yakin Islam pasti mengenal apa itu bidat. Kami mengenal dengan istilah heresiologi. Jadi kalau saya dikatakan bahwa Trinitas itu diajarkan seperti 3 Tuhan serangkaian, sebenarnya kalau dikatakan 3 Tuhan serangkaian, silakan saudara Muslim, saya memberikan kesempatan untuk cari buku Said Husin Nazir yang mengatakan di situ dalam judulnya Antara Cinta dan Fakta, yang memberi kesempatan saudara Kristen dan juga Muslim untuk membandingkan teologi tentang masalah Trinitas sendiri dengan pemahaman ilmu kalam, di mana Nabi Isa disetarakan dengan Al-Quranul Karim sebagai kalamullah yang kodim dengan zat Allah yang telah dahulu bersama dahulunya Allah, dan juga dia bukan makhluk. Seandainya saudara Muslim bisa memahami ini, apalagi tentang masalah kekristenan yang mempercayai Kristus adalah firman-Nya Allah yang kodim dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau saya dikatakan itu adalah ajaran yang dari paganisme, sebenarnya saudara Muslim sendiri itu telah dituduh oleh Ibnu Rushd telah menyerupai orang Kristen. Dan saya punya buku mengenai tentang masalah tauhid ini, buku yang dibawa oleh Dr. Sahilun An-Nasir. Saya kemarin pernah tuh menanggapi videonya Pak Ferdian, Mas Ferdian. Sebenarnya kalau dikatakan Trinitas tidak ada dalam istilah kekristenan awal, memang diakui istilahnya tidak ada, tetapi substansinya ada. Matius 28 ayat 19. Eistu onoma tu patros kaitu hubio kaitu pneumatos. Kata eistu onoma merujuk kepada satu nama. Eistu onoma satu nama, bukan eistu onomati banyak nama. Eistu onoma merujuk kepada patros, tuhugio kaitu pneumatos, yaitu anak dan juga rohnya. Kenapa? Karena anak ini Ibrani 1:3 merujuk kepada pengertian Yohanes 1:1, yaitu pada mulai dari firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 15 ayat 26, roh yang keluar dari diri Allah, yang itu kodim dari Allah. Lalu bagaimana memahami tentang tauhid dan juga Trinitas? Saya punya buku yang ingin saya tunjukkan tadi ya. Dr. Ki Haji Sailun Azir halaman 1 mengatakan bahwa Syekh Muhammad Abduh tahun 1849 sampai dengan 1905, ilmu tauhid yang juga disebut ilmu kalam. Padahal ilmu kalam halaman 29 ini bukunya, dia mengatakan ilmu kalam tidak pernah dikenal zaman Nabi Muhammad dan juga sahabat Nabi. Kalau seandainya ilmu kalam tidak dikenal oleh sahabat dan juga para tabi'in, bagaimana mungkin saudara Muslim bisa mengenal ilmu kalam, tetapi bisa mengkritik Trinitas? Minta maaf. Trinitas memang istilahnya banyak saudara Kristen mengatakan Tertullianus, sebenarnya itu salah. Tertullianus mengatakan itu 160 Masehi sampai dengan 225 Masehi. Padahal itu sudah dikenalkan oleh Theophilus yang disebut dalam bahasa Yunani triados, yang mengatakan itu kepada firman dan juga wisdomnya atau hikmatnya atau sofiannya. Jadi sebelum Tertullianus mengenakan itu, Theophilus lebih tua lagi mengenakan itu. Dan menurut sejarah gereja, Eusebius dari Kaisarea mengatakan bahwa Theophilus ini adalah generasi ke-7 dari Rasul Petrus di Antioquia. Dasarnya apa? Kemarin pernah dikritik oleh kawan kita, Mas Ferdian ini, dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Padahal itu kemarin sudah saya tunjukkan dalam manuskrip Vetus Latina. Mana ya bukunya?
Oh, mungkin ada di bawah. Di sini dikatakan bahwa Petrus Latina sebelum Codex Vaticanus sudah menerapkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu dikutip oleh muridnya Rasul Yohanes yang bernama Ignatius dari Antioquia. Jadi sebelum Islam mengenal isnad, kami sudah yang disebut dengan paradosis. Makanya judul kemarin saya pengen Mas Ferdian mengenal yang namanya paradosis dengan sanad itu apa. Karena paradosis sudah kami kenal sebelum Islam mengenal itu. Lalu kenapa kami mengatakan saudara Tuhan? Dasarnya banyak. Yohanes 8 ayat 8 ayat 23 sampai dan 24. Yesus mengatakan, "Aku dari atas dan kamu dari bawah. Jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosamu." Dan menggunakan kata anhu merujuk kepada Elohim. Dalam Exodus 3 ayat 6 dikatakan bahwa aku adalah aku. Yohanes 8 ayat 42, Yesus mengatakan bahwa amin amin amar analekon ego emi, kata aku emi merujuk kepada aku adalah aku, ini sejajar dengan Exodus 3 ayat 6 yang menggunakan kata ego emi, aku adalah aku. Berarti Hashem atau Bapa itu menyatakan namanya, Yesus mengatakan hal ini juga. Kita bandingkan lagi penyembahan kepada Yohanes pasal 14 ayat 14. Jika orang berkumpul dalam namaku dan meminta namaku, aku akan melakukannya. Yesus mungkin tidak akan melakukan hal ini kalau dia bukan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai firman-Nya Tuhan. Firman yang dibedakan dengan zat Allah atau wujudnya. Minta maaf kalau saya menggunakan kata zat. Karena zat ini pernah dipakai juga dalam kekristenan Arab. Menggunakan kata wujud Allah yang coding dalam diri Allah dan juga melekat dalam diri Allah dan sakit dalam diri Allah. Homoousios. Jadi saudara muslim salah kaprah kalau menggunakan pemahaman tritisme terhadap kekristenan. Oke, Dan saya rasa Tritunggal mohon itu maaf dulu. sekali Saya peringatkan lagi, oleh ya, waktunya lagi 5 menit. Silahkan gunakan waktu Anda 5 menit lagi. Oke, banyak yang komen di bawah. ya. Pelan-pelan dong, Min. Santai, Min. Saya nafas dulu, bernapas. Lap dulu keringatnya. Iya, saya merekomendasikan saudara muslim. Kebetulan saya nggak bawa ya bukunya. Cari aja Muhammad Atif Al-Iraqi yang berjudul Telaah Filsafat Ibnu Rusyid. Dia menyatakan bahwa 20 sifat Allah, wujud idam baku mukola fatulil hawadits qiyamu binafsi wahdaniyat qadra iroda, itu hampir mirip dengan ajaran Kristen, di mana Kristen mengakui bahwa Allah itu memiliki ilmu dan haya. Ilmu dan haya adalah anaknya, maksudnya anak Allah, yaitu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Ilmu Allah dikaitkan dengan anaknya, yaitu adalah pada Yohanes 1 ayat 1, dan juga haya dalam Yohanes 15 ayat 26, yaitu roh. Makanya kita percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa merujuk kepada wujud, firman-Nya atau anaknya itu merujuk kepada Yesus Kristus, dan Roh Kudus atau haya itu merujuk kepada pangeran kehidupan dari Allah. Jadi kalau dikatakan tauhid, kami lebih tauhid daripada saudara muslim. Saudara muslim suka mengutip Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 6. Tanpa mereka sadari, mereka tidak mengutip Al-Ikhlas sendiri dalam ayat 1 sampai dan 4. Bahwa Allah tidak boleh disaratarakan dengan suatu apapun. Anehnya, saudara muslim mengatakan Al-Quranul Karim itu coding, sama seperti zat Allah. Apakah ini tidak mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu? Ta'atut al-Qudama, dan ini yang ditakutkan oleh Mu'tazilah. Halaman 169, Wasil bin Atta menolak sifat-sifat Allah karena takut jatuh pemahaman Kristen, yaitu yang menduakan Allah atau takut adanya ta'atut al-Qudama. Jadi sebenarnya ini bukan masalah Kristen, itu permasalahan saudara muslim yang mengatakan Al-Quranul Karim itu coding bersama dengan zat Allah yang dibawakan oleh Ibnu Hambal, Asy'ariyah, dan Maturidi. Kebetulan saya bawa bukunya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi, tidak dipergunakan. Mimin dari K21 atau cukup sampai di sini? Saya rasa cukup. Oke, baik. Kita kalem dulu, santai dulu. Banyak banget tadi komentar yang kasar, makanya saya nonaktifkan tadi komentarnya begitu. Supaya tidak ada perselisihan yang lebih lanjut di antara kita ini, maka tadi saya matikan kolom komentarnya. Oke. Bagaimana? Apakah ada kebingungan tadi? Apakah semua rasa penjelasannya sudah bisa didengar dengan baik? Dari pihak Islam? Cukup. Oh ya, pihak Kristen? Oke. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Oke, saya persilahkan dari pihak Islam. Dari Bang Ferdian sendiri mungkin 5 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. Oh, berapa menit waktunya? 10 menit juga. Oke. Waktu yang sama 10 menit untuk menjawab 5 pertanyaan. Oke. Pertama-tama saya ingin sampaikan ya, kayaknya penjelasan dari Bang yang pihak Kristen ini sedikit mengecewakan buat saya.
Karena Oke. dia bilang dia ingin melawan tauhid dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia membawa buku yang sebenarnya itu bukan landasan hukum gitu loh di Islam. Karena di Islam itu landasan hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi lo nggak bisa membawa buku-buku lain untuk melawan Al-Quran dan juga Sunnah gitu loh. Kalau ingin menunjukkan tentang ilmu kalam, kan Wasil bin Atta ini kan 2 abad setelah Nabi Muhammad wafat, jadi nggak membuktikan gitu kalau ilmu kalam itu adalah buatan dari Tuhan gitu loh. Itu sih dari saya. Jadi kalau memang ingin mencari kesalahan tauhid, kan udah dibilangin kalau dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau dari buku lain kayaknya itu kurang tepat juga sih, sedikit mengecewakan aja buat saya gitu. Mau mengalahkan doktrin tauhid tapi dari buku karangan orang. Kalau menurut saya, kalau mau mencari kesalahan tauhid lebih baik cari dari Al-Quran, karena saya juga mencari kesalahan Trinitas dari Alkitab gitu. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya tentang Trinitas nih. Jadi apakah benar-benar kalau Trinitas itu adalah ajaran Yesus tanpa ada pertentangan di antara orang-orang Kristen? Pertama, karena yang disebutkan di Yohanes pasal 5 ayat 7 itu masih banyak pertentangan, bahkan ayatnya dibuang di Revised Standard Bible. Mungkin orang-orang Kristen udah pada tahu. Jadi gimana caranya lo meyakinkan orang kepada Trinitas, sedangkan Trinitas sendiri ini masih menjadi pertentangan di antara Kristen? Itu menurut gue yang pertama. Terus kedua, yang pertama. Iya, kedua. Ini bisa, ini aja. Sorry. Bisa nggak pertanyaannya itu satu, nanti dilontarkan jawaban. Oke. Pertanyaan lagi dilontarkan. Baik, betul. Supaya tidak lupa ya. Iya. Betul. Langsung ya. Baik. Ya. Nanti ada pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Siap. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaan tadi, Bang? Apakah Trinitas itu adalah ajaran Ya, apakah benar-benar Yesus yang menyebutkan dalam mulutnya kalau Trinitas itu 3 itu adalah Tuhan? Karena Yohanes pasal 5 ayat 7 ini menjadi pertentangan di antara Kristen itu sendiri. Bahkan teologi-teologi mereka juga bilang kalau ini adalah penambahan atau juga sisipan. Jadi yang ingin gue pertanyakan adalah apakah benar Yesus mengajarkan kalau Trinitas itu adalah ajaran dari Tuhan gitu. Oke, baik. Silahkan dijawab oleh pihak Kristen. Ya, sebelum saya masuk kepada jawaban, saya ingin menyanggah dulu ketika tadi Mas Ferdian mengatakan tidak sesuai dengan permintaan beliau karena tidak mengajarkan kepada sunnah dan juga Al-Quran. Padahal sebenarnya kalau dikatakan ajaran sunnah sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat tentang masalah ilmu kalam. Bahkan mereka yang menolak Asy'ariyah itu walaupun mereka mengkritik ajaran Asy'ariyah masih mempercayai ilmu kalam yang dibawa oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahkan Ibnu Hanbal. Dan minta maaf kalau dikatakan itu karangan, apakah pemahaman ilmu kalam itu bisa dijadikan sebagai landasan landasan pengacau ajaran Islam seperti yang dituliskan saya lupa nama beliau yang menulis Kamus Al-Bid'ah. Tapi saya nanti akan jadikan itu pertanyaan ke belakangan. Karena minta maaf, dalam hadis sendiri ini dibawa oleh Ibnu Majah nomor 3992, Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, satu masuk surga dan 70 di neraka. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan di neraka dan yang satu di surga. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan berpecah menjadi 73 golongan, yang satu di surga dan yang 70 di 2 golongan di neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu wal jamaah. Dan kita ketahui wal jamaah itu siapa? Mereka yang mengatakan mereka dari Salafi. Mereka yang mengatakan dirinya adalah Asy'ariyah. Ya, mereka yang mengatakan dirinya Wasil bin Atta. Jadi apakah ajaran Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang diajarkan oleh Salafi sendiri mengatakan Al-Qur'anul Qadim dalam diri Allah, yang po'ima bidat ta'ala itu suatu ajaran yang baru, bukan ajaran Nabi Muhammad? Ataukah pemahaman Wasil bin Atta itu yang benar? Karena konsekuensinya kalau tidak masuk polik, dia akan masuk kepada makhluk. Tidak saudara itu, tidak ada lagi konsekuensi yang lain. Dan itu yang menjadi landasan Wasil bin Atta menyerang pemahaman Ahlus Sunnah. Nah, sekarang kita langsung kepada jawaban pertanyaan. Nomor 1 tadi, apakah Trinitas adalah ajaran Yesus dan pertentangannya dalam 1 Yohanes 5:7? Sebenarnya 1 Yohanes 5:7 banyak saudara-saudara Kristen kadang memahaminya itu karena berdasarkan Codex Vaticanus dan Sinaiticus. Dan itu sudah dibahas dalam buku ini, buku Pak Bambang Nursena jilid kedua. Dan saya sudah tahu pembahasan itu. Dalam Vetus Latina 1 tahun 180 Masehi,
itu lebih tua daripada Codex Vaticanus yang tahun 325 Masehi. Dia mengatakan apa? Siapa namanya tadi? Ignatius dari Antioquia mengutip ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu ada dalam Vetus Latina. Ini bentuk naskahnya. Dan terlebih lagi kalau seandainya saudara muslim mengatakan bahwa apakah ada pertentangan tentang masalah naskah itu karena tidak ada. Saya sudah memberikan video waktu itu dalam channel Timothy Al-Awal dalam surah 2, dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Terbitan saat ini versinya Musaf Rasman Usmani berbunyi wa sholatil wusta, doa pada siang hari, tidak mempunyai frasa tambahan wa sholatul asar, juga doa pada sore hari. Tetapi ini ada versi pada bukunya At-Turjafi ini. Yang versinya ini dalam naskahnya Ibnu Mas'ud yang dibawa oleh Abu Daud, itu ada sholat azhar. Tapi yang digunakan Al-Quran sekarang tidak ada menggunakan kata sholat azhar. Apakah saudara muslim ini menambah dan mengurangi Quran? Pasti saudara muslim akan menjawab pertanyaan yang mengatakan, oh itu kan karena Khalifah Utsman sudah menggunakan versi beliau. Loh, kalau menggunakan versi beliau, apakah karena dia sebagai Khalifah berani mengurangi dan menambahkan Quran? Mengenai kami sudah jelas 1 Yohanes 5:7 pernah dikutip muridnya Rasul Yohanes, dan muridnya Rasul Yohanes itu menguatkan 1 Yohanes 5:7 dan membantah klaim-klaim yang mengatakan 1 Yohanes 5:7 itu tidak ada. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Oh ya, sekalian sorry. Apakah Trinitas adalah ajaran Yesus? Matius 28:19 bisa dibaca, silakan. Oke, baik. Jadi saya jelaskan ulang. Jadi pertanyaan 1, sesi menjawab pertanyaan itu saya berikan waktu 10 menit. Jadi punya banyak waktu untuk menjelaskan itu. Oke, sudah aja? Iya. Oke, siap. Silahkan pertanyaan kedua dari pihak Islam. Pertanyaan kedua ya. Oke, jadi bertentangan dengan mungkin bisa 10 menit. Oke, terima kasih. Bertentangan dengan yang tadi itu ilmu kalam. Memang benar-benar tidak ada di Al-Quran dan juga sunnah. Nah, kalau lu mau ngomongin sunnah, gue sarankan itu sunnah itu adalah perkataan Rasulullah, hadis. Jadi kalau lu bilang kalau sunnah itu ahli sunnah wal jamaah, itu adalah udah merujuk ke orang gitu loh, ke kelompok. Jadi bukan kepada perkataan Rasulullah. Ketika lo berkata tentang sunnah, lo harusnya berpikirnya tentang ke hadis langsung, gitu. Dan di Islam landasan hukumnya ada dua. Pertama Al-Quran dan juga hadis. Ketika lo bilang dengan buku-buku karangan orang atau juga tentang Wasil bin Atok atau siapa itu golongan Mu'tazilah, itu tidak menjadi landasan hukum dalam Islam. Gitu pertama. Terus kedua, untuk masalah yang Trinitas ini, yang pasal 5 ayat 7, ya kan? Yang saya bilang itu masih ada pertentangan di antara orang-orang Kristen. Ini teologi-teologi mereka aja masih bertentangan, orang-orang Kristen sendiri. Yang seperti yang saya bilang di kitab Al-Asfi, Revised Standard Version, itu sudah dibuang. Pasal 5 ayat 7. Dan yang buang itu bukan orang Islam, 32 sarjana Kristen, 50 aliran, dan diantaranya adalah 8 Doctor of Divinity. Doctor of Divinity itu yaitu doktor dalam teologi Kristen. Jadi di sini salah satunya ada di antara 8 doktor of teologi ini ada satu orang yang bernama, kalian bisa cari, Dr. C.I. Scofield, gelarnya Didi. C.I. Scofield, doktor. Dia bilang kalau ayat ini telah ditambahkan dan bukan naskah asli. Terus juga ada lagi dua teologi ternama bernama Edward Gibbon dan Richard Person. Kalian bisa cari sendiri. Ini adalah saya kutip dari kata-katanya. Kalau mereka berdua bilang sepakat kalau ayat ini ditambahkan oleh gereja pada tahun 400 Masehi. Yang jelas banget itu udah 400 tahun setelah Yesus wafat. Dan yang ngomong bukan orang Islam, orang Kristen sendiri, teologi Kristen. Iya. Jadi ini pertanyaan atau sanggahan ya, Bang? Enggak, masih ini menjelaskan, hanya menjelaskan. Oh ya, baik. Dan untuk waktu masih sampaikan 7 menit lagi. Ya, untuk Matius pasal 28 ayat 19 itu benar-benar nggak menjelaskan kalau 3 itu adalah Tuhan. Karena Yesus hanya bilang baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak menjelaskan 3-3-nya Tuhan di situ. Gitu. Karena secara logikanya ketika di dalam kelompoknya Yesus atau pada saat zaman Yesus, untuk mengikrarkan kesetiaan itu harus ada nama orang yang harus diikrarkan, gitu. Contohnya seperti Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes di Sungai Jordan,
dia bilang atas nama Roh Kudus, karena pada saat Yesus dibaptis itu hanya ada nama Roh Kudus. Tapi ketika untuk murid-muridnya, golongan-golongan baru yang ingin mengikuti Yesus, dibaptisnya atas nama Bapa dan juga Anak. Jadi benar-benar itu hanya untuk pembaptisan, bukan untuk mengakui kalau ketiga itu adalah Tuhan. Oke. Itu ayat berapa tuh dari kitab berapa? Ya. Apa? Silakan. Itu kitab berapa, ayat berapa? Kitab yang mana? Tadi yang Mas katakan pembaptisan melalui Roh Kudus tanpa mengenal Bapa, Anak dan itu sudah ada zamannya Yohanes. Itu ayat enggak, berapa? ini kan maksudnya kita nggak, katanya dilarang mencela kan? Menyalahkan. Jangan dulu potong Bang. Ya, jangan nanti di apa ya? Ditulis saja dari pihak Kristen. Gitu loh. Tadi mereka yang bikin aturan tapi mereka yang langgar, kan kurang enak juga. Sorry. Dan untuk pertanyaan kedua ini, saya ingin bertanya tentang ilmu kalam. Jadi kayaknya Mas ini, yang saya juga nggak tahu namanya siapa, saya ingin benar-benar kayaknya dia hobi banget sama ilmu kalam gitu. Jadi saya pengen tanya, ilmu kalam itu konsep dasarnya asalnya dari mana? Itu pertanyaan kedua saya. Terima kasih. Oke, silakan dari pihak Kristen, dari admin K21, 10 menit saya persilahkan. Ya, menjawab sanggahan lu ya. Saya tahu tentang ada beberapa 32 sarjana. Dulu saya lupa nama sarjana yang menolak itu karena dikatakan itu belum ada pada naskah tertua dalam bahasa Yunani. Tapi bahasa Latinnya ada, dan itu siapa ya kemarin pernah juga dibahas di sini. Dan ada penemu naskah itu untuk membantah yang menolak 1 Yohanes 7 ayat 15. Dan terlebih lagi kalau seandainya sebagai perbandingan, ya minta maaf ini sebagai perbandingan. Kalau seandainya penolakan penting karena waktu itu orang-orang Kristen liberalisme, maaf, karena yang banyak mengkritik itu adalah pendeta-pendeta dari Barat, pastor-pastor dari Buajar. Mereka ini dari Amerika sempat mengkritik Alkitab itu dengan berbagai cara, tanpa melakukan yang namanya paradosis, atau Islam dikenal dengan sanad. Padahal ini buku Pak Muningkuri, beliau Islam loh ya, beliau Islam, tapi menggunakan revisionis Barat. Dia mengatakan bahwa para sarjana mengakui bahwa langkah berikutnya menambahkan alif ke dalam mushaf Al-Quran. Barangkali orang pertama yang membuka alif ke dalam mushaf adalah Ubaid Allah bin Ziyad, 67 Hijriah. Misalnya yang menambahkan alif sebuah ke ilwah dalam frasa saya qulunu illahi, dan karenanya dibaca asyaqulun Allah dalam surah 23 ayat 87. Kalau seandainya ini dikatakan ini bukan menambah-nambahkan ajaran Nabi, ini apa? Minta maaf, ini buku Islam sendiri. Dan terlebih lagi mengenai ini langsung kepada jawab pertanyaannya. Pertanyaan tadi kan apakah dari manakah ajaran tentang ilmu kalam? Banyak baik itu kaum salaf mengakui bahwa ilmu kalam itu dikenal oleh imam yang keempat yang namanya Imam Hambal. 3 kali loh beliau disiksa oleh khalifah pada waktu itu, yang dari zamannya Khalifah Al-Ma'mun yang sangat bengis terhadap beliau karena dia tidak mau menyangkal Al-Qur'anul Karim itu sebagai kalamullah yang juga qadiam dan dari Allah. Dan kalau Mas ingin mengatakan kalamullah itu pemahaman ilmu kalam itu adalah ajaran manusia, berarti Mas ingin membantah ajaran Ahlus Sunnah. Setiap Ahlus Sunnah kecuali satu, yaitu Salaf garis keras. Beliau ada tulisannya kemarin itu dalam bukunya kitab bid'ah, buku bid'ah. Dia menggogolkan ilmu kalam itu ajaran yang disebut bid'ah. Tetapi Ahlus Sunnah seluruhnya, ada tonton aja film Buya Yahya, Anda nonton yang lainnya. Mereka mengatakan ilmu kalam adalah ajarannya Nabi berdasarkan ajaran lisan yang disampaikan dalam berupa pemikiran Ibnu Hambal, lalu yang diwakilkan oleh nantinya itu siapa? Ini Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Selama 40 tahun dia berpaham Mu'tazilah dan meninggalkan ajarannya dari ayahnya yang adalah Al-Jubair. Kenapa? Karena kita maaf, tanpa kita merujuk kepada ajaran ilmu kalam, umat Islam sendiri mengakui bahwa Al-Qur'anul Karim itu bukan makhluk. Ya minta maaf, kalau bukan makhluk apa? Kholik. Kalau bukan kholik apa? Apakah ini berpandualisme antara satu Allah dengan kalamullah atau 20 sifat Allah? Karena Ibnu Rusyd mengatakan 20 sifat Allah ini mengatakan ada 21 Tuhan. Cari aja bukunya Tahfudz Al-Tahfudz dengan pasal Al-Maqal. Jadi jangan klaim bahwa karena ini adalah ajaran yang di luar dari sunnah. Minta maaf, apakah pemahaman ilmu kalam yang diterima semua Ahlus Sunnah itu dikatakan ajaran manusia? Ya minta maaf, Anda juga bisa saya tanyakan juga, apakah Anda percaya tentang masalah Al-Qur'anul Karim itu kalamullah yang qadim dari Allah dan bukan makhluk? Tanpa kita merujuk kepada ajaran sunnah ini atau merujuk kepada manhajnya ini. Ya sekian dari saya. Yang penting pertanyaan tadi saya sudah jawab, yaitu ini diajarkan oleh Ibnu Hambal, lalu diteruskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, lalu Imam Maturidi, dan berikutnya kepada Imam Al-Ghazali. Oke, 3 menit ya. Oke, baik dari pihak Islam, pertanyaan ketiga.
3 menit Oke. ini bisa aku ambil nggak sebentar? Oh, sebentar, 3 sebentar. menit. Ini dari pihak K21 kan ya? Betul. CBC. Ya, oke, CBC. Silahkan. Sebentar dulu pihak Islam. 3 menit doang ya gua ambil ya. Ya, 3 menit, silahkan. Sebenarnya Tadi waktu... ada beberapa, Silahkan, silahkan. tadi ada beberapa kesalahan kayaknya yang dipaparkan sama Mas Ferdian. Salah satunya tentang pembaptisan Yohanes. Ya. Numpang tanya Mas, sejak kapan Yohanes membaptisi Yesus dalam nama Roh Kudus? Dan bagaimana pendapat Anda tentang kesaksian bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia? Dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Apakah Yohanes Pembaptis di sini berbohong bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, sehingga dia harus membaptisnya dengan ritual mikveh, turunan dari ajaran Yahudi? Misalnya gini, kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Yohanes berbohong atas apa yang diucapkannya. Ya, Silakan, 1 menit Sam. lagi. Ya. Oke. Bro, ini bisa nggak nanya bagian Kristen nanti? Boleh sih lu nanya, tapi itu ganti posisi gua kan ini 5 pertanyaan dari Kristen. Jadi 4 pertanyaan gua, satunya ini buat lu aja. Karena kasihan juga Mas Ferdian, karena gimana ya, kita kan udah kasih aturan Islam dulu baru nanti. Oke, berarti Biar nanti pertanyaan itu nanti. oke, baik. Gua Jadi gua 4 ya. Bagaimana tadi ulang? Coba ulang dari pihak K21. CBC. Ya, pihak CBC bagaimana? Sejak kapan Yohanes membaptisi Yesus dalam nama Roh Kudus? Dan apakah Yohanes berbohong atas baptisan Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah? Oke. Saya lempar lagi ke pihak Islam 10 menit untuk menyanggah dan memberikan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga sekarang. Jadi itu yang dari Mas CBC itu 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan itu? Silahkan pihak CBC. Itu Pertanyaannya. 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan? Coba dengerin. Sejak kapan Yesus dibaptis dalam nama Roh Kudus? Kan Anda tadi bilang baptis dalam nama Roh Kudus. Itu 1. Nah, 1 kan? 1 lagi. Ini singkat doang, paling 2 menit doang jawabnya. Apakah Yohanes Pembaptis berbohong atas baptisan Yesus bahwa dia adalah anak Allah itu sendiri? jadi 2 Oke. pertanyaan. Iya. 2 pertanyaan. Oke, baik. 10 menit saya lemparkan ke pihak Islam. Apakah Silahkan kurang menyanggah adil? atau bertanya. Saya ngerasa kurang adil sih kalau misalkan langsung dikasih 2 pertanyaan gitu. Jadi Enggak, Oke, ini nanti. bukan pertanyaan ini. Tadi kan Anda bilang Yohanes Pembaptis membaptis Yesus atas nama Roh Kudus. Itu sejak kapan ada? Nah, ini Itu kan udah kesalahan logika. Itu nggak pernah ada di dalam Alkitab. Dari mana Oke. Anda mengambilnya? Itu doang yang saya tanya. ya. Atau Anda yang kurang memahaminya mungkin lalu berbicara seenak Anda walaupun Anda nggak mengerti. Itu doang. Oke, silahkan pihak Islam 10 menit saya Untuk berikan. yang bilang kalau Yohanes itu dibaptis atas nama Roh Kudus, saya baca dan saya merasa kurang pemahaman kalau soal itu. Tolong. Apa? Silakan. Tidak Ulangi. Silakan, Bang. Ya, untuk yang masalah Yohanes membaptis Yesus atas nama Roh Kudus, saya akui saya kurang pemahaman untuk hal itu karena saya nggak baca secara komplitnya, saya akui. Terus untuk masalah Yohanes pasal 1 ini, apakah Yohanes berbohong ataukah saya tidak menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan? Pertama dari segi keimanan adalah ya saya tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dalam segi keimanan. Dan kedua, Bukan itu pertanyaan saya. Ya, Bukan itu pertanyaan. Apakah Yohanes Pembaptis berbohong atau enggak? Yes atau enggak aja. ini saya lagi jawab, Mas. Tunggu dari pihak CBC ditahan dulu. Silahkan, Bang. Dari pihak Islam menjawab dulu. Soalnya gini, Ya. Jangan paling motong ya, biar terakhir. biar jelas. Iya. Dan nih saya jelasin. Ya, silahkan. Lagi 7 menit. Ya, untuk Yohanes pasal 1 ayat 1, saya tidak tahu kalau Yohanes itu berbohong atau tidak, tapi yang jelas masih ada pertentangan di antara gereja itu sendiri.
Karena saya mempunyai kutipan nih dari Bapak Gereja Santo Agustinus dalam buku The Confession of Saint Augustine, dari catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible tahun 1970 halaman 23. Dia bilang kalau apa? Kalau buku filsafat Platonis ini yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, di dalamnya saya baca, kata dia begitu. Walaupun tidak sama persis, kata dia. Walaupun tidak sama persis. Yang ngomong Bapak Gereja, dia bilang kalau naskah Platonis ini, atau apa namanya, filsafat Platonis ini, walaupun tidak persis, kata dia, tetapi jalan perannya sama. Dan di situ saya bilang kalau naskah filsafat dari Platonis ini tidak sama persis. Dan yang mengutip itu adalah si Bapak Gereja Santo Agustinus. Thank you. Oke. Pertanyaannya yang ketiga. Waktu lagi 4 menit. Ya. Pertanyaan ketiga. Jangan lupa pertanyaan. Silakan Mas. Ini pertanyaan dari Islam kepada pihak Kristen. Silakan. Ya. Pertanyaan ketiga yang saya ingin tanyakan adalah apa definisi Tuhan dalam ajaran Kristen? Oke, itu saja pertanyaan. Tuhan. Ya, saya ingin tanya itu. Silakan dari pihak Kristen. Siap. Iya, sebelum menuju kepada pertanyaan, tadi saya ingin menyanggah dulu tentang masalah pernyataan Mas Ferdian tentang confession itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Canisius kalau saya nggak salah ya, antara gereja Katolik dan gereja Protestan yang sudah menerjemahkan itu. Santo Agustinus memang mengakui bahwa istilah logos itu sudah dipakai oleh bangsa filsafat Yunani waktu itu. Pertama adalah Platonisme, tetapi itu hanya sekedar bahasa. Karena apa? Versi yang lain confession yang terima, karena Santo Agustinus ini adalah mantan filsafat, makanya dia mengatakan bahwa selama aku mempelajari filsafat, aku tidak pernah mengenal logos satu aganeto. Logos menjadi manusia. Dia hanya mengenal istilah ini dari filsafat, tetapi tidak mengenal logos satu aganeto. Karena apa? Logos dalam filsafat itu jadinya akan bahasa, bukan lagi menjadi makna kata benda. Contohnya apa? Itu dulu pernah ya, kalau nggak salah ada video tentang masalah surah Yasin. Yasin itu kan artinya dewa Akadian. Apakah istilah dewa Akadian yang akhirnya diambil dalam Al-Quran itu mengambil pohon di Akadian? Enggak. Itu sudah menjadi kata bahasa dalam bahasa Arab. Dan itu juga menggunakan kata logos yang awalnya bahasanya itu kafir, tapi sudah diambil dalam bahasa Indonesia. Contoh lagi. Istilah surga dalam Departemen Agama Indonesia. Al-Quranul Karim disebut ada surga, bahwa Allah menjanjikan surga kepada saudara muslim. Surga itu apa? Itu kan dalam bahasa Sanskerta sawarga, yang artinya adalah mereka yang nantinya akan dibawa sebelum maksud moksa. Apakah surga yang dipakai Departemen Agama dan juga oleh orang-orang Kristen menggunakan pemahaman Hinduistik? Ya enggak, itu kan sudah bahasa, bukan lagi makna kata bendanya diambil. Makanya waktu itu si Santo Agustinus mengatakan, selama aku mempelajari filsafat, aku tidak pernah mengenal logos sabtu aganeto. Karena apa? Menurut John Roring, ini saya punya ada di sini karena saya belum punya bukunya dan insya Allah akan saya beli. John Roring sendiri mengatakan logos targum. Artinya apa? Logos dia mengaku itu dalam bahasa Yunani dari Septuaginta. Septuaginta menerjemahkan Alkitab PB dalam bahasa Yunani sebelum Yesus lahir. Dan kemungkinan itulah yang dipakai Yohanes, bukan yang dipakai oleh filsafat yang waktu itu. Kenapa? Filsafat mengatakan logos itu adalah intermediary being. Artinya apa? Perantara yang bukan Allah. Makanya waktu itu Philo mengatakan logos itu adalah tehios. Apa itu tehios? Dua atau deus teros. Di mana yang ini bukan sembahan, tapi yang ini membantu Allah. Ini hampir sama dengan saksi Yehova dan juga minta maaf. Ini malah hampir mirip dengan Islam, mengatakan Al-Quran yang paling itu kodim, tapi bukan zat itu sendiri, bukan dalam diri zat itu, bukan disembah seperti zat itu sendiri. Lalu sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Tadi dikatakan apakah definisi Tuhan? Perlu kita ketahui definisi Tuhan dalam bahasa Ibrani itu adalah Adonai. Jadi menggunakan kata Adon itu adalah penggelaran, yaitu adalah pernyataan dia itu adalah sang junjungan. Makanya istilah kurios, Adonai, itu sama awalnya bisa merujuk kepada manusia dan juga sembahan. Tetapi kenapa disebut Tuhan dalam pengertian sembahan? Cari kitab Wahyu 21 ayat 20 berapa ya? Saya lupa. Dikatakan bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, kita semua adalah Tuhan. Seandainya saya punya istri, saya dianggap sebagai Tuhan beliau. Tapi saya ada memiliki Tuhan lebih dari saya lagi. Siapa itu? Yaitu Hashem, yaitu Yesus Kristus, yaitu sang firman-Nya. Berarti dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bermakna adalah sang pemilik atau penguasa dari sang sembahan itu sendiri. Karena sang sembahan diberikan gelar Tuhan merujuk kepada pemilikan.
Makanya Muhammad Ali, beliau adalah seorang teologi, dia mengatakan bahwa istilah Tuhan diambil dari kata Tuan, Tuan di atas segala Tuan. Dan terlebih lagi saya punya itu, pernah baca prasasti apa ya, dalam bahasa Jawa itu dikatakan Tuhanku, saya lupa namanya itu, tapi pernah dibahas bahwa istilah Tuhan itu dalam bahasa Melayu kuno, kata Tuhan itu menggunakan kata Tuhan logat H ditekankan, merujuk kepada hanya pokat Melayu saja. Jadi itu belum merujuk kepada pengertian sembahan awalnya. Lalu kenapa dikatakan Kristen itu dibanggakan sebagai sembahan? Sudah saya jawab berdasarkan kitab Wahyu, di mana itu dikatakan Tuhan segala Tuhan, dan itu kesulitan Yohanes. Dan terlebih lagi kalau seandainya saudara Muslim mengatakan Rob dan juga Said itu berbeda, itu kalau saya nggak salah dalam surah Yusuf, Rob itu juga bisa merujuk kepada junjungannya si Yusuf, entah itu Potifar atau juga Firaun, saya lupa itu. Nanti saya cari lagi karena pernah saya posting di Facebook saya waktu itu. Terima kasih. Oke, ada sisa lagi 4 menit. Tidak? Hah? 4 menit? Ya, lagi 4 menit. Ya, ini mengenai masalah Allah, Elohim, atau Tuhan dan Tuhan atau Adonai, Kurios. Jadi dibedakan ya. Kurios atau Tuhan atau Tuhan itu sendiri merujuk kepada gelar, sedangkan Elohim atau Allah itu merujuk kepada hakikatnya, sedangkan Hashem atau nama Yod Het Vav Het yang sering dibilang Yahweh itu merujuk kepada sang nama proper name. Jadi kalau dalam Islam sendiri istilah Allah itu dalam tafsir Ibnu Mas'ud ambil dari bahasa apa? Tetapi kalau Islam yang terlalu salaf gitu loh, yang terlalu salafi akan mengatakan tidak ada, itu ghairul mustaq, yang artinya tidak ada awalnya istilah Allah itu sendiri. Jadi ini bukan problem Kristen, ini problem Islam sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Kita kembali ke pihak Islam. Pertanyaan keempat. Oke, baik, sebelumnya ya. Saya memberikan pertanyaan, ada 5 masing-masing, dari pihak Islam 5, pihak Kristen 5, dan saya memberikan waktu untuk menjawab itu 10 menit. Silahkan untuk mau menyanggah atau menjawab, silahkan digunakan selama 10 menit. Oke, baik. Sudah mengerti sampai di sini? Oke. Silahkan pertanyaan yang keempat dari pihak Islam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sanggahannya ya, pertama ya dari pihak Kristen ini dia nggak jelas maksudnya sumbernya dari mana. Kayak tadi mengutip surat Yusuf itu aja dia lupa gitu loh. Jadi yang gue pengen tahu, kalau gue dipertanyakan untuk mendapatkan sumber yang nggak jelas, kenapa yang pihak Kristen nggak ditanyakan, kenapa nggak dapat sumber yang jelas gitu loh. Jadi yang dari gue denger ini katanya dia lupa, namanya apa dia lupa, terus tiba-tiba ke Salafi, loncat kemana gitu. Jadi menurut gue itu, kenapa nggak dipertanyakan dari pihak Kristen kalau dia itu loncat-loncat dan juga apa namanya lupa-lupa gitu. Karena saya di sini nggak bisa sanggah sendiri gitu. Menurut saya itu kurang adil menurut saya. Terima kasih. Dan untuk yang, jadi kita lanjut aja ya. Oke, ya, silakan. Dan untuk pertanyaan keempat adalah, gue pengen tahu dari pihak Kristen, apa sih pengertian dari kalamullah? Karena dia menyanggahkan kalamullah ini sama dengan ilmu kalam. Jadi apa sih arti dari kalamullah dan perbedaan kalamullah dan juga ilmu kalam? Terima kasih. Oke, silahkan dari pihak Kristen. Waktu dan tempat saya persilahkan 10 menit untuk menjawab. Silahkan. Ya, sebenarnya gini, kalau dikatakan saya tidak adil, saya rasa kita adil kok. Kenapa? Tadi Mas mengatakan Yesus dibaptis dalam Roh Kudus, itu tidak mengutip ayat berapa dan berapa. Sudah ditanyakan oleh Mas Willy, saya rasa walaupun saya 2, minta maaf, mungkin saya dianggap lebih dari Anda. Ya itu oke, karena namanya juga debat itu, karena saya nggak tahu loh, ini ada juga dibahas. Tapi pernah saya posting, silakan cari, mungkin nanti si Willy bisa bantu carikan ya. Di situ ada namanya data Islamologi. Saya pernah bahas itu dalam Facebook saya. Mengenai tentang istilah roh itu merujuk kepada manusia juga ada dalam Al-Quran. Dan terlebih lagi gini, kalau mengenai tentang ilmu kalam, istilah kalam, sebenarnya kan kalau kita ketahui dalam bahasa Yunani, kalamos itu bahasa Yunaninya. Tapi awalnya itu merujuk kepada pena. Saya memang kurang tahu istilah kalam itu merujuk kepada pengertian kalamos dan kalam merujuk i, sehingga dibedakan intinya kalam i itu merujuk kepada pena dan kalam itu merujuk kepada pengertian perkataan Allah atau ilmu bicaranya Allah. Ini kemarin pernah juga dibahas di buku ini sih. Bentar. Dalam buku ini ya. Istilah kalam atau ilmu kalam sendiri berarti adalah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, ilmu yang membahas tentang Allah itu Maha berbicara. Itu yang dibahas oleh Syekh Muhammad Abduh, masih sama seperti yang tadi. Jadi kalau seandainya istilah kalam disamakan dengan Kristen, bukan Kristen yang menyamakan. Minta maaf, Ibnu Rusyid, Yusuf Al-Ish. Ibnu Rusyid itu adalah musuh Imam Al-Ghazali.
Dr. Yusuf Al-Is yang menulis tentang Tarik Al-Khulafa. Kebetulan Tarik Al-Khulafa saya ada simpan di rumah, tapi saudara Islam bisa unduh itu di PDF drive. Cari aja, halaman 451 mengatakan zamannya dinasti Umayyah, orang-orang Islam mengatakan Al-Qur'anul Karim itu makhluk karena terpengaruh orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang qadim dalam diri Allah. Lalu akhirnya inilah yang mengajarkan Wahil bin Atta memahami pemahaman ajaran Mu'tazilah itu terpengaruh terhadap Islam. Padahal ahli sunnah semuanya mengatakan tanpa saya merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan Ibnu Hambal, semua sepakat Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, dia adalah qadim dalam diri Allah. Dan itu saya rasa bukan saya yang mengarang-arang. Kalau saya ingin mengatakan bahwa Islam semuanya enggak sepakat, ya Islam yang mana gitu. Karena setahu saya ahlul sunnah itu berpaham ya yang diajarkan oleh standarnya Nabi. Bahkan Syiah sendiri masih menerima itu walaupun tidak bermahaskan kepada itu tadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi kalau dikatakan apa itu ilmu kalam, saya sudah jawab dengan secara singkat. Ilmu kalam artinya adalah ilmu yang membahas tentang Allah itu memiliki sifat dan juga bisa berbicara. Itu aja. Oke, masih ada 7 menit lagi. Sudah clear? Saya rasa sudah clear. Oke, baik. Oke, kita kembali kepada pihak Islam. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 5. Nah, nanti setelah pihak Islam sudah selesai bertanya, maka akan gantian dari pihak Kristen yang akan menanyakan terkait dengan iman Islam. Oke. Oke, silahkan pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin saya sanggahkan di sini, saya meminta perbedaan kalamullah dan juga ilmu kalam gitu loh, tapi tidak dijelaskan sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan berbicara ilmu kalam menggunakan buku, sudah saya bilang gitu loh. Ketika lo ingin menggunakan buku untuk menyerang Islam gitu loh. Sedangkan landasan Islam aja Al-Qur'an dan Sunnah. Sunnah itu adalah hadis perkataan Nabi. Jadi ketika lo menggunakan buku karangan orang, dan itu kan bisa dijadikan landasan hukum gitu loh. Dan ilmu kalam sendiri kan terbit, sudah saya bilang 2 abad Hijriyah gitu loh. Kurang lebih 200 Hijriyah yang saya bilang. Dicela lagi. Saya dicela lagi. Oke, sebentar dulu. Nanti dari gimana nih? Enggak nanya panjang. Kecil saja. Nanti bisa tambah lagi. Maaf Mas. Hadis itu sebenarnya yang apa ya? Dan diriwayatkan oleh siapa? Yang pertama kali menulis hadis itu namanya hadis siapa? Hadis Bukhari, Tirmidzi atau siapa? Mohon maaf nanti. Enggak. Ini aja tadi jawab, saya akan berhenti diam. Insyaallah, saya akan diam. Oke, silahkan dilanjutkan dari pihak Islam. Masih lagi 5 menit. Pertanyaan dan sanggahan. Udah melanggar 2 kali. Gimana? Minta maaf Mas, saya itu supaya Mas bisa memberikan tambahan yang jelas gitu. Kan tadi Mas mengatakan saya harus belajar hadis. Oke, saya akan turut kepada Mas. Tetapi saya mau tahu dulu hadis yang pertama ditulis itu hadis apa. Nanti saya tulis dan insya Allah nggak akan saya tambahkan lagi. Silakan Mas berbicara sesuka Mas. Jadi waktu saya tinggal. Yang terakhir pertanyaan dari pihak. Masih lagi 6 menit Mas, silakan. Tambahkan aja 7 menit, nggak apa-apa kok. Saya malah senang. Kalau misalkan mencarikan hadis atau juga Al-Quran itu kan ada seluruh Islam ada 2, Al-Quran dan juga hadis. Nah yang saya ingin pertekankan kan tadi nanya hadis apa yang mau dimaksud, Bukhari kah, Muslim kah, Ibnu Majah kah? Oke. Yang saya jelaskan di sini adalah hadis sahih manapun, entah itu Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, apapun, Abu Daud. Jadi yang saya ingin jelaskan adalah sahihnya, kebuktian sahihnya. Ingat ya, bukan maudhu, bukan hasan, bukan doif. Yang saya tekankan adalah sahih, yang artinya itu udah pasti benar. Dan untuk penyanggahan tentang kalamullah ini adalah perkataan Allah. Jadi firman Allah. Al-Quran ini adalah firman Allah, dan Al-Quran tidak pernah membahas tentang ilmu kalam, gitu loh. Jadi dari mana dia bisa bilang kalau kalam itu sama dengan ilmu kalamullah, ilmu qadim, segalanya macam-macam, loncat-loncat gitu loh. Sedangkan ilmu kalam aja sendiri nggak diajarkan di Al-Quran. Dan untuk menentang tentang si kalamullah ini adalah firman Allah, perkataan Allah. Dan ini jelas berbeda banget ilmu kalam dengan kalamullah gitu loh. Jadi ini dapat ilmu dari mana? Baca buku yang padahal bukan landasan Islam sendiri gitu loh. Landasan Islam itu Al-Quran dan juga hadis gitu. Nah untuk pertanyaan terakhir saya ini,
kan tadi dari pertama waktu dia cerita itu kan dia bilang kalau Isa itu sama dengan Allah yang Qadim. Nah, saya ingin tanya ayat berapa, surat apa? Oke, silahkan dari pihak Kristen. Waktu 10 menit, Iya. saya persilahkan. Ya, sebelum masuk kepada pertanyaan, saya ingin membahas tentang masalah itu tadi. Yang pertama, tentang masalah kalamullahi, kalau saya dikatakan bahwa saya tidak jelas, ya kritik aja buku-buku yang saya kritik. Mungkin ini Dr. Yusuf Al-Is kritik aja, atau mungkin juga bukunya Sayyidan Nasir kritik aja, nggak apa-apa. Saya pun nggak masalah, karena saya hanya membacakan dari itu. Yang pertama, lalu yang kedua, tadi kan mengenai tentang hadis, kita harus kembali kepada hadis dan juga Quran. Minta maaf, Mas, saya pernah membaca dalam Wikipedia itu sendiri, bahwa istilah hadis itu sendiri kan pernah diriwayatkan oleh murid-muridnya Ibnu Hambal. Siapa Ibnu Hambal? Yang mengajarkan ilmu kalam. Yang 3 kali loh dia sempat dipenjarakan oleh khalifah terbesar antara dinasti Umayyah, antara dinasti Abbasiyah waktu itu. Jadi minta maaf, sejarah Anda sendiri juga kurang. Karena saya membahas ini kepada sejarah. Ilmu tanpa sejarah itu tidak akan bisa berdiri. Dan terbukti. Lalu mengenai tentang masalah ilmu kalam, nantilah saya pertanyakan ini. Nggak usah dulu kepada hal itu. Langsung kepada hadis sendiri tadi dikatakan. Iya, jadi sanggahan pertama saya itu jelas ya, bahwa sejarah memang seperti hadis Bukhari. Karena banyak yang mengatakan Bukhari itu penulis yang pertama. Setelah Tirmidzi, Nasai, itu belajar kepada Ibnu Hambal. Dan Ibnu Hambal yang mengajarkan ilmu kalam. Ya, itu oke lah, nanti kita akan bahas itu. Lalu yang kedua, ini pertanyaan. Apa saja yang mendukung tentang keilahian Yesus? Banyak. Yohanes 1 ayat 1, tapi mungkin saudara Muslim mengatakan itu kan bukan kata Yesus, itu kan kata Yohanes. Padahal dalam Ibnu Hisham sendiri mengakui Yahya itu penulis Injil, walaupun dikatakan itu adalah murid Nabi Muhammad. Tapi oke lah, saya nggak akan ke situ. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 14 ayat 14 dikatakan di mana kamu berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya apalagi kelakuan kalian Yesus. Dan ini mendukung Targum Jonathan dalam 64 dalam 32 ayat 1 itu dikatakan bahwa Allah akan mengutus firman-Nya yang dirinya sendiri. Jadi yang saya bahas itu dalam YouTube saya waktu itu ketika membahas video kesalahpahaman Mas Ferdian. Lalu yang kedua, apalagi itu? Matius 28 ayat 19. Yesus mengatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana manusia bisa di tengah-tengah Allah? Di tengah-tengah manusia. Jelas sendiri dia memiliki keilahian sebagai apa? Sebagai firman. Dan ini mendukung tentang masalah targum yang saya katakan tadi. Lalu apalagi? Yohanes 20 ayat 28. Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Di sini jelas sekali mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Saudara Muslim akan mengatakan bahwa itu kekagetan, tidak mungkin. Karena orang Yahudi sangat menjaga istilah Allah itu, nama Sang Hasyim itu untuk disebutkan. Jadi tidak akan berani mengatakan Allahku dengan sembarangan. Berkaitan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan selanjutnya. Lalu apalagi yang ingin mendukung tentang keilahian Yesus? Yohanes 8 ayat 58. Amin, amar anak ego ini, dikatakan ego ini sendiri mendukung kepada Exodus 3 ayat 6. Kalau kita baca dalam Septuaginta. Jadi kepada nama Hasyim yang disandarkan itu, dia kaitkan dirinya sendiri. Makanya orang Yahudi pada waktu ini ingin mengelempar Yesus. Karena dia mengatakan dirinya adalah ego ini. Sekian dari saya, terima kasih. Masih lagi ada 7 menit dari pihak Kristen. Tidak ada yang perlu diklarifikasi lagi. Banyak sih. Wahyu tadi sudah saya katakan, kali ini saya tidak akan membahas tentang surat-surat Paulus karena saudara Muslim ini kadang-kadang agak ambigu juga. Paulus dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman mengutip tentang masalah bulus, ada. Seperti Sirah Nabawiyah mengatakan bulus ada. Padahal bulus dalam CDK itu ada dalam bahasa Arab. Sekali tafsir Al-Qurtubi yang mengatakan Paulus ini adalah sesat. Anehnya Paulus itu tidak dijelaskan Paulus siapa yang mengatakan itu yang mengajarkan tentang masalah itu loh, yang mengatakan bahwa adanya ajaran Nestorian oleh Paulus ini. Padahal Paulus tidak pernah mengajarkan Nestorian. Itu kekeliruan oleh tafsir Al-Qurtubi. Apalagi ya tentang masalah itu saya rasa udah banyak ya, 6 kalau nggak salah tadi ayat-ayat yang mendukung tentang keilahian Yesus, dan itu perkataan Yesus dan yang lainnya dari perkataan murid-muridnya Yesus. Sekian dari saya. Oke, baik, kita sudah melewati sesi ketiga dari pertanyaan dari pihak Islam. Maka kita sekarang pertanyaan dari pihak Kristen kepada saudara Muslim. 5 pertanyaan, silahkan mau digunakan 5 atau bagaimana. Intinya waktu menjawab dari pihak Muslim ada 10 menit. Oke. Maaf sebentar, 4 ya, dong. Kan tadi udah ditanyakan sama si JBC. Oh ya, 4. Ya, silakan, betul, 4. 4, betul. Jawaban, ya siap. Waktu 10 menit. Bentar, ya. Tadi kan bukan... Kalau Anda anggap itu pertanyaan, saya jelaskan dulu. Aku udah janji, bro. Tadi aku udah bilang 4 punya aku, karena kamu udah nanya. Gak apa-apa. Siap. Tahan. Iya, tapi santai dulu.
Dia tadi bilangnya dia nggak tahu Yohanes berbohong atau enggak atas baptisan itu. Jadi ambigu. Dia nggak bisa mengambil keputusan. Ya, bro. Tadi katanya dia sudah minta maaf, bro. Yang Oke. Santo Agustinus Bukan saya itu menuntut dijawab itu ya. dengan Santo Tahan, Agustinus. tahan, Biar adil. tahan. Makan es batu dulu mungkin biar dingin hatinya. Tenang, santai. Oke ya, Santai, tenang saya- tenang ya. Saya kan di sini jadi penengah ya. Walaupun saya Kristen sendiri, tidak enak juga kalau saya mau sebenarnya kalau mau curang juga bisa sih sebenarnya, cuma tidak enak. Ya, sorry, Oke. bukan gua mendukung Islam, sorry ya. Gua hanya ingin supaya ada keadilan antara Islam dan Kristen. Gitu. Oke, siap. 4 pertanyaan tadi yang diminta dari pihak Kristen, silahkan. 4 pertanyaan dari pertanyaan. Pertanyaan pertama, silahkan. Ya, pertanyaan pertama itu begini. Karena ini berkaitan tentang Tritunggal dan sudah saya jelaskan, dan sekarang kita merujuk kepada pembahasan ilmu kalam. Saya mau tahu pertanyaan Mas. Oke lah, kita membahas tentang Asy'ariyah, kita nggak usah tentang masalah Maturidiyah, kita nggak usah membahas Ibnu Hambal. Saya mau dong pendapat Mas, apakah Al-Qur'anul Karim itu kalamullah yang qadim, yang dahulunya bersama dengan Allah, dan dia itu adalah tidak memiliki awal atau hudud dalam bahasa Arab. Terima kasih. Oke, silahkan dari pihak Islam menjawab 10 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Yang saya rasa 2 pertanyaan saya itu nggak dijawab sama sekali. Oke. Saya rasa. Jadi yang pertanyaannya itu tentang apa perbedaan kalamullah dan ilmu kalam, itu benar-benar nggak dijawab. Malah dia menjelaskan tentang ilmu kalam dan juga kalamullah itu tersendiri. Yang saya tanyakan adalah perbedaan kalamullah dan ilmu kalam. Tidak dijawab dan saya rasa. Terus yang kedua, yang pertanyaan terakhir mengenai, dia kan bilang di awal ceramah kalau dia bilang itu Isa sama dengan Allah, ya kan? Isa sama dengan Allah yang qadim. Saya minta surat di Al-Qur'an, Mas, bukan surat di Injil, surat di Alkitab. Yang saya minta itu surat dan ayat di Al-Qur'an, tapi Mas malah menjelaskan Alkitab yang benar-benar nggak masuk akal buat saya. Gitu. Oke. Jadi saya merasa Siap. 5 pertanyaan saya, dua pertanyaan tidak terjawab sama Mas. Gitu. Itu penilaian penonton sih, yang saya rasa sih begitu. Terus Oke, untuk siap. mengetahui, maaf boleh ditanya pertanyaannya apa? Maaf banget saya lupa. Oke, silahkan dari pihak Kristen untuk mengulangi pertanyaan pertama. Gimana, udah nggak? Boleh saya tanya? Ya, Silakan. saya lupa. Pertanyaan pertama. Ya, Ya, oke. silakan. Pertanyaan saya itu, tanpa kita merujuk kepada manhajnya Maturidiyah, tanpa kita bermanhajnya kepada Ibnu Hambal, saya mau tanya pribadi dengan Mas sendiri. Mas ini kan dari Ahlul Sunnah kan? Saya mau tanya itu, apakah Mas mengakui Al-Qur'anul Karim itu kalamullah dan bukan ciptaan atau ghairul makhluk dalam bahasa Arabnya? Terima kasih karena udah mengulangi pertanyaan. Jadi saya jawab ya, kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Maaf ya, itu siapa yang bergema ya? Maaf. Ya, mohon maaf dari Ya, silakan waktunya 10 menit. Udah. Bergema soalnya suaranya. Iya, sebentar. Ini tes 1. Iya, betul bergema dia. Sebentar. Ya, coba dari pihak CBC keluar satu sebentar. Gangguan kayaknya nih. Nah, oke baik. Masih bergema? Masih bergema. Iya. Mungkin yang lain bisa mute dulu gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Sebentar, coba. Masih? Oke. Masih bergema. Begini. Coba saya nanti. Coba Mas bicara. Saya berbicara. Iya, silakan.
Oke, kalau untuk menurut saya pribadi ya, ajaran Islam, dalam ajaran Islam, Al-Quran itu kalau Al-Quran itu kita diajarkan itu kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamullah, yaitu firman Allah. Allah. Perkataan Allah. Dan apakah Al-Quran itulah awalnya turunnya Al-Quran 1443 tahun yang lalu. Walaupun Al-Quran itu tidak kodim, tapi dia akan selalu selaras dengan zaman sekarang maupun zaman akan datang, tentang maupun tentang akhirat, neraka, maupun surga. Dan Al-Quran sudah terbukti menyelesaikan segala masalah yang ada di muka bumi ini. Mengenai sains 80%, 100% benar. Tersisa 20% lagi yang belum kebenarannya belum diungkapkan. Karena 20% lagi banyak ulama yang menafsirkan kalau itu adalah tentang akhirat, neraka, surga yang belum terjelas terlihatnya. Gitu. Sesuai untuk pertanyaan yang tadi, kalau Al-Quran itu apakah kodim? Al-Quran tidak kodim, karena Al-Quran ada awalnya. Awal turunnya 1443 tahun yang lalu. Dan kami percaya Al-Quran sekarang tidak pernah oleh siapapun dan sempurna. Dan untuk masalah manhaj, orang Islam tak perlu bermanhaj. Orang Islam hanya perlu bermazhab. Jadi harus bedakan mana mazhab, mana manhaj. Dan kami di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali atau Wasil bin Atta. Jadi kami orang Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Dan saya pribadi tidak bermanhaj. Saya mengikuti ajaran Imam Syafi'i yang mengikuti hadis Rasulullah, dan Rasulullah mengikuti ajaran dari Al-Quran. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Gimana bro, moderator? Oke, baik. Masih Jawaban pertama dari Kecil. Iya, ya. Coba saya keluar lagi. Nanti kita ulang. Ya. 3 pertanyaan lagi ya. Ya, coba moderator ganti aja si Willy tadi. Oh ya, oke, coba saya keluar. Sebentar. Ini bagaimana caranya? Masih bergema ini? Oke, coba saya ulang lagi.